Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 29. Kamu, Dinar menghentikan langkahnya, melihat Damar yang sudah menunggunya pulang dari kantor. Aku ingin mengantarmu pulang, ujar Damar seraya tersenyum tipis. Aku tidak bisa, sebentar lagi pacarku akan menjemput. Ketus Dinar dengan wajah juteknya. Darwin, maksudmu, bagaimana dia bisa menjemputmu? Sedang sekarang dia ada di rumah sakit, balas Damar dengan nada mengejek. Damar semakin yakin, Dinar benar-benar tidak tahu jika pacarnya sedang sakit. Sakit, Dinar mengerutkan keningnya. Tampak terkejut mendengar ucapan Damar. Ya, aku melihatnya di RSX. Bahkan dia sedang disuapi Cindy temanmu. Sepertinya kamu terlalu sibuk, sampai tidak tahu jika pacarmu sedang sakit, lanjut Damar, yang sontak saja membuat Dinar diam mematung. Sudah 2 hari ini ponselnya rusak, membuat Dinar tidak mendengar kabar dari Dinar maupun Cindy. Aku memang tidak tahu jika Darwin sedang sakit, karena ponselku rusak. Tapi aku rasa itu bukan urusanmu, balas Dinar yang langsung bergegas pergi, menaiki taksi yang melintas. Dinar segera menuju rumah sakit yang dimaksud Damar untuk menjenguk Darwin. Darwin, sapa Dinar saat masuk ke ruang inap, melihat Darwin yang tengah melamun di ranjangnya. Dinar, Darwin terhenyak dari lamunannya. Senyumnya merekah melihat kedatangan Dinar yang sudah ditunggunya. Maaf, aku baru menjenguk. Ponselku rusak. Jelas Dinar merasakan bersalah, mengingat Darwin juga tinggal sendiri di kota ini. Tapi mendengar ucapan Damar yang mengatakan Darwin disuapi oleh Cindy membuat Dinar sedikit merasa lega. Karena itu berarti Cindy menemani Darwin. Tidak apa-apa, aku mengerti, balas Darwin merasa senang mendengar penjelasan Dinar. Sebelumnya Darwin sempat merasa jika Dinar tidak lagi peduli padanya. Darwin, Dinar, ujar seorang wanita. Darwin dan Dinar spontan menoleh. Tampak Cindy yang tengah berdiri di ambang pintu. Cindy, aku baru saja datang, ujar Dinar meminta Cindy masuk. Maaf ya, aku sepertinya mengganggu. Cindy yakin Darwin pastilah merasa senang dengan kedatangan Dinar, dan ingin memiliki waktu berdua dengan wanita yang disukainya itu. Tidak sama sekali mengganggu, balas Dinar cepat. Aku ada keperluan, jadi maaf aku tidak bisa lama-lama. Darwin, Dinar memutuskan untuk pergi, sengaja memberi ruang untuk Darwin dan Cindy berdua. Oh ya, tidak apa-apa. Darwin tersenyum tipis menutupi rasa kecewanya, berharap Dinar bisa menemaninya lebih lama. Dinar pun bergegas keluar dari ruangan tersebut, memilih untuk langsung pulang ke apartemennya. 2 hari kemudian, sore itu Damar mengikuti Dinar yang baru saja keluar dari kantornya. Entahlah dia ingin selalu memantau gadis itu akhir-akhir ini. Damar melajukan mobilnya mengikuti taksi yang ditumpangi Dinar. Mau kemana dia? Damar mengerutkan keningnya, melihat taksi tersebut tidak menuju apartemen Dinar. Tak berapa lama taksi tersebut justru berhenti di taman kota. Mau apa dia ke sini? Gumam Damar yang langsung keluar dari dalam mobil, mengikuti langkah kaki gadis itu. Tampak Dinar yang menghampiri sebuah outlet es krim di sana dan membelinya. Damar tersenyum tipis, melihat tingkah Dinar yang justru menikmati es krim dengan santai di kursi taman. Membuat Damar yakin, jika Dinar tidak benar-benar berpacaran dengan Darwin. Karena seharusnya Dinar menemani Darwin yang sejak kemarin baru kembali pulang dari rumah sakit. Sepertinya es krimmu enak sekali, ujar Damar, yang sontak saja membuat Dinar terlonjak kaget. Kenapa kamu di sini?
Tanyanya melihat kedatangan Damar. Kamu mengikutiku. Memangnya kenapa kalau aku mengikutimu? Jawab Damar mendekat ke arah Dinar. Berhentilah menggangguku. Aku sudah punya pacar. Tegas Dinar berdiri dari duduknya. Ia segera melangkah untuk pergi. Namun Damar dengan cepat menarik pergelangan tangannya, dan memeluknya. Hei, apa yang kamu lakukan? Seru Dinar memukul dada bidang Damar. Namun Damar semakin mendekapnya erat. Lepaskan, atau pacarku akan memukulmu. Ancam Dinar. Pacar. Damar justru terkekeh mendengar ucapan Dinar. Bagaimana bisa kamu menikmati es krimmu dengan santai di sini, sedang di apartemen pacarmu masih sakit? Dinar terdiam, merasa Damar benar-benar menguntit dirinya dan Darwin. Aku, sestet. Damar melepaskan peluknya, menempelkan jemarinya di bibir ranum Dinar yang hendak berucap. Aku tahu Darwin bukan pacarmu, ujar Damar menatap hangat bola mata jernih di hadapannya. Dinar terpaku, tak sanggup berucap, dadanya berdesir dengan wajah yang sudah merona. Tak dapat lagi menyangkal jika ia masih sangat mencintai pria yang berdiri di hadapannya itu. Aku ingin makan masakanmu besok malam di sini, bisik Damar yang langsung bergegas pergi meninggalkan Dinar yang masih terpaku. Sesampainya di apartemen, Dinar masih termenung dalam lamunannya. Ia tersenyum tipis menatap langit-langit kamarnya. Wajahnya yang masih bersemu menandakan dirinya tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya. Tatapan hangat Damar gitu sangat dirindukannya. Ajakan Damar untuk makan malam bersama di taman tentu tak dapat ditolak Dinar. Sore itu setelah pulang dari kantor, Dinar bergegas mengenakan celemek warna pinknya, berkutat di dapur memasak makanan kesukaan Damar. Sedang di tempat berbeda, Darwin masih memandangi pantulan tubuhnya di cermin. Tubuhnya kekarnya tampak terlihat sempurna, walau hanya mengenakan kaos oblong berwarna hitam. Setelah cukup puas dengan penampilannya, Damar bergegas keluar dari kamarnya. Damar, panggil Tiara melihat Damar menuruni tangga. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu, ketus Damar. Melewati Tiara gitu saja. Damar tunggu. Tiara mencekal lengan Damar. Kamu mau pergi kemana? Pergi dengan siapa? Selidiknya dengan nada curiga. Aku bilang itu bukan urusanmu. Damar melepaskan tangannya. Damar, aku tidak mengizinkanmu pergi. Seru Tiara kembali menarik tangan Damar. Tiara cukup, sentak Damar yang sudah habis kesabarannya. Menepis kasar tangan Tiara, membuat Tiara terhuyung, kepalanya sedikit membentur anak tangga di dekatnya, dan tersungkur ke lantai. Kepalaku sakit, rintih Tiara yang langsung hilang kesadarannya. Tiara, Damar terkejut melihat Tiara justru pingsan. Tiara, seru Ibu Sarah melihat Tiara terbaring di lantai. Damar, apa yang terjadi? Tanyanya pada Damar. Damar, kita harus bawa Tiara ke rumah sakit, seru Ibu Sarah setelah beberapa kali menepuk pipi Tiara. Namun gadis itu tetap tak sadarkan diri. Damar bergegas menggendong Tiara, memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Di tempat berdeda, Dinar tampak tersenyum puas melihat beberapa masakannya yang sudah ditata di atas tikar. Damar pasti suka masakanku, gumam Dinar, yang sampai saat ini masih mengingat makanan kesukaan Damar. Sudah 15 menit Dinar menunggu, tapi Damar tak kunjung datang tanpa berita. Dinar meraih ponselnya, beberapa kali mencoba menghubungi Damar, tapi Damar tidak juga mengangkat panggilannya. Apa dia masih di jalan? Gumam Dinar, memutar pandangannya pada suasana taman kota yang masih tampak ramai. Karena waktu masih menunjukkan pukul 7 malam, Dinar mencoba menunggu dengan tenang, berharap Damar segera datang.